Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita kembali akan menanggapi Bangkei. Kali ini Bangkei datang dengan sebuah argumen berdasarkan kebotolannya membaca. Seperti biasa, bukan Bangkei namanya kalau tidak asal mangap. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Ustadz Dhani, Roma 14:9. Sebelum Jesus ada, siapa Tuhannya orang Kristen? Jawab langsung. Ya, Roma 14:9 versi paralel. Tuhan. Roma ya 14:9 versi paralel. Pemirsa, kita langsung catat ya. Jangan pernah biarkan satu data hanya lewat begitu saja, karena akan berguna pada saat ada dialog atau ada diskusi dengan saudara Kristen. Oke? Silakan Ustaz Zanirul Sukron. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Syukran Ustaz Zanirul, syukran Ustaz Dhani. Orang Kristen tidak punya Tuhan sebelum Jesus. Orang Kristen tidak punya Tuhan sebelum Jesus. Karena orang Kristen baru punya Tuhan, baru bertuhan setelah Kristus mati. Roma 14. Baru dia jadi Tuhan. Sebelumnya tidak pernah. Sudah? Baik, tulisan pertama. Tulisan pertama, orang Kristen tidak punya Tuhan. Sekali lagi, orang Kristen tidak bertuhan sebelum Jesus. Karena, orang Kristen baru punya Tuhan setelah Jesus mati. Ya, sudah. Barusan Bangkei mengatakan bahwa orang Kristen tidak punya Tuhan. Tuhannya orang Kristen baru ada setelah kematian Yesus. Itu menurut pembacaan dia terhadap Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Ini akibatnya Bangkei tidak pernah sekolah. Bayangkan, lulusan Dr. Haifa tidak mengerti maksud ayat ini. Ayat ini menjelaskan tujuan kematian dan kebangkitan Kristus, yaitu, Kristus mati dan bangkit kembali. Ini merujuk pada karya penebusan Yesus di salib dan kebangkitannya pada hari ketiga. Melalui kematiannya, ia mengalahkan dosa. Melalui kebangkitannya, ia menang atas maut dan memberikan hidup yang kekal. Frasa supaya ia menjadi Tuhan atas orang-orang mati, berarti Yesus berkuasa atas mereka yang telah meninggal. Ia adalah hakim dan penyelamat bagi mereka. Frasa Tuhan atas orang-orang hidup, berarti Yesus juga berkuasa atas semua yang masih hidup. Umat percaya harus hidup baginya. Dengan kata lain, Yesus adalah Tuhan bagi semua manusia, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, karena ia telah menebus mereka melalui salib dan kebangkitannya. Tapi di tangan Bangkei, ayat ini menjadi seakan-akan sebelum kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus bukan Tuhan. Kita lanjut ke klaim Bangkei berikutnya. Sampai detik ini, orang Kristen tidak menyembah Tuhan. Mengerti kan ya? Tulis, orang Kristen sampai detik ini, hari ini, tidak menyembah Tuhan, melainkan menghujat Tuhan. Orang Kristen sampai detik ini tidak menyembah Tuhan, melainkan menghujat Tuhan. Barusan kita mendengarkan bagaimana Bangkei katakan, sampai saat ini orang Kristen tidak punya Tuhan. Lucunya, beberapa menit lalu Bangkei katakan, orang Kristen baru ada Tuhan setelah kematian Yesus. Beberapa menit kemudian, dia bilang sampai detik ini orang Kristen tidak punya Tuhan. Yang ada katanya cuma Mesias. Memang orang ini sakitnya tambah parah. Mungkin Bangkei perlu minum kencing unta. Bahkan omongan dia beberapa menit sebelumnya saja dia sudah lupa. Kita lanjut. Ustaz Dhani, Yesaya 45, Ustaz Zanirul bacanya nomor 5, lalu ke nomor 6, gitu ya.
nomor 5, lalu ke nomor 6. Enggak, dibikin satu-satu, Ustaz. Supaya tidak terlalu bingung orang lihat. Oke, syukran, mantap Ustaz tadi. Pemirsa ikutin ya. Konsep ketuhanan Yahudi ini, konsep ketuhanan Yesus, bukan konsep ketuhanan Kristen. Kristen tidak punya Karesteng tidak punya konsep ketuhanan. Karena mereka menjadikan Mesiah, Al-Masih, Nabi dan utusan Tuhan disembah jadi Tuhan. Konsep ketuhanan Yahudi ini, nomor 5, nomor 6, lalu nomor 12, dan nomor 18. Sekali lagi. Nomor 5, nomor 6, nomor 12, nomor 18. Ustaz Zaniro syukran, Ustaz Dani syukran. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. (12) lalu 18, Ustaz. Cepat. 12 lalu 18. Syukran Kak. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit dialah Allah, yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimahullah, di screenshot sudah? Yesaya 45, 5, 6, 12, 18. Ya, ini konsep Yesaya. Konsep Yesaya yang dipegang sampai hari ini menurut Moshe Rabbeinu atau yang mereka titipkan Nabi Musa alaihissalam, Moshe Rabbeinu, untuk seluruh Yahudi Bani Israel sampai detik ini. Sampai detik ini. Yesaya 45, 5, 6, 12, dan 18. Sudah? Ini konsepnya. Hanya ada satu Tuhan. Allah, Elohim, Hashem, Adonai, ya. Barusan, Bangke mengutip Yesaya 45 ayat 5 dan 6 untuk menunjukkan konsep ketuhanan Yahudi yang katanya tidak sama dengan Kristen. Untuk diketahui, tidak semua orang Yahudi menolak ketuhanan Yesus, ada juga orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Tuhan. Bangke mau bilang bahwa konsep Tuhan Yahudi sama dengan Islam. Mari kita uji. Tadi Bangke mengutip kitab Nabi Yesaya. Sekarang kita buka kitab Yesaya juga. Apakah konsepnya sama dengan Islam? Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Pertanyaan kita adalah, apakah Allah SWT dipanggil Bapa oleh Bangke? Tentu saja tidak. Apakah Allah SWT itu penebus bagi Bangke? Tentu saja tidak. Jadi upaya Bangke menyamakan Allah SWT dengan Tuhan orang Yahudi gagal total. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap kebotolan Bangke. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi, nama saya Bangkai Slayer.
kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP, biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi bukti, sekali lagi bukti, sekali lagi bukti, sekali lagi bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak memaparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi. Klak.